Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reder Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 48. Cerita dimulai. Terdengar Ma Dongpil yang bertanya kepada Hajin apakah aliansi Rectus Heavenly dan juga Istana Pedang telah melakukan kerjasama. Hajin pun berkata, jangan pernah melompat pada satu kesimpulan yang begitu saja. Sudah pasti akan sulit bagi aliansi Rectus Heavenly untuk bekerja sama dengan pasukan Istana Pedang. Kemudian Hajin melemparkan pertanyaan kepada Yurin, di mana dan apa yang dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai ketua bagi keluarga Gyeoksa. Yurin pun mengatakan bahwa orang itu telah menghilang sebelum terjadinya penyerangan. Mendengar itu, Hajin berpikir, sudah pasti kalau orang itu sudah mati. Dasar brengsek, aku berencana untuk meninggalkan keluarga Gyeoksa di tangan orang itu. Akan tetapi hal ini telah mengacaukan rencanaku. Di sampingnya, Ma Dongpil mengatakan kalau ia akan melaporkan situasi ini kepada kultus demonik dan juga meminta pasukan bantuan kepada mereka. Akan tetapi, Hajin menolaknya karena Hajin memiliki rencana yang lain untuk menghadapi pasukan Istana Pedang. Lalu pada sisi yang lain terlihat Jongrisan yang baru saja sampai ke tempat itu. Ia pun langsung menyapa dan memberi salam penghormatan kepada Hajin. Namun, Jongrisan begitu terkejut setelah mendengar penjelasan Hajin bahwa keluarga Gyeoksa telah diambil alih. Hajin pun berkata, kita harus pergi sekarang juga untuk menghancurkan orang-orang itu. Jadi, aku meminta kepadamu untuk menugaskan seseorang sebagai pengantar pesan kepada kultus demonik. Dengan tatapan mata yang tajam Hajin bergumam, langkah pertamaku untuk menjadi pewaris telah diganggu oleh orang-orang yang bahkan tidak aku kenal. Dari ekspresi wajahnya, Hajin begitu marah terhadap orang itu, sampai-sampai Hajin telah mengeluarkan aura demoniknya yang begitu kental. Hajin berkata, kalian telah berani macam-macam dengan orang yang salah, dan aku berjanji aku akan menghabisi kalian semua bagaikan dewa kematian. Cerita berpindah di tempat yang berbeda. Gang In hanya terdiam menatap kepada Hong Kwan yang terbaring tidak berdaya di atas tempat tidurnya. Ia pun berkata, sangat disayangkan kalau kau sudah tidak berdaya seperti ini. Padahal aku telah mengharapkan pertarungan yang pantas kepadamu. Aku pun juga mendengar bahwa kau memiliki sebuah bakat yang cukup langka. Gang In bergumam, aku pikir bahwa kepala keluarga Gyeoksa akan berguna di dalam percobaanku untuk menembus ranah penciptaan dan juga transformasi. Sebenarnya, sebuah dinding untuk mencapai ranah penciptaan dan juga transformasi telah berada tepat di hadapanku. Akan tetapi, demi bisa meloncati dinding itu, aku membutuhkan lebih banyak kekuatan daripada yang aku miliki saat ini. Kemudian, Gang In bertanya kepada anggotanya bagaimana kabar dari orang-orang yang telah mengejar Hong Yurin. Anggotanya mengatakan bahwa sampai saat ini mereka semua belum ada memberikan sebuah informasi. Saat mendengar Gang In yang memerintahkan untuk mengirim seseorang yang bernama Soha, anggotanya berkata, wahai tuan, jika kita mengirim tuan muda untuk sesuatu yang seperti itu, maka sang master akan marah. Akan tetapi, Gang In langsung melemparkan pandangannya kepada orang itu yang menandakan apapun perintahnya adalah mutlak, meskipun hal itu harus bertentangan dengan perintah sang master. Seketika itu juga, ia pun langsung menundukkan kepalanya sembari mengucapkan permintaan maaf dan ia mengatakan akan menyampaikan perintah itu kepada Soha. Lalu setelah kepergian anggotanya, Gang In mencoba untuk menikmati minumannya. Ia berpikir pemimpin aliansi Rectus Heavenly pastinya bukanlah orang yang sembarangan. Rencana untuk mengambil alih keluarga Gyeoksa dan kemudian menggunakan sebuah racun yang dimiliki oleh Klantang untuk menjatuhkan semua anggota kultus demonik yang telah bergegas setelah mendengar berita ini tidaklah begitu mengejutkan. Yang mengejutkan adalah dengan menempatkan pasukan kami Istana Pedang untuk menjalankan misi ini daripada pasukannya sendiri. Begitu kami mengalahkan kultus demonik, dia telah menawarkan untuk menyatukan ahli pedang kami ke dalam aliansi supaya kami tidak lagi dipandang sebagai musuh. Bahkan kami juga telah diberikan pedang langkah dan juga beberapa teknik rahasia sebagai hadiahnya.
Ini akan menambah jumlah pasukan dari Rektes Effendi dan juga memberikan mereka keunggulan atas Murim Unortodok. Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk menolak tawarannya karena tujuan kami adalah untuk meningkatkan pengaruh kami pada wilayah Zongyuan. Seseorang yang bernama Dam Sayung, dia memiliki sebuah skill di dalam politik dan mengetahui cara memanipulasi orang lain. Jadi, aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawarannya hanya untuk kebaikan Istana Pedang. Namun, aku tetap harus waspada di setiap harinya karena aku telah beraliansi terhadap seseorang yang sangat berbahaya yang kapan saja bisa mengkhianatiku. Tidak lama kemudian, datanglah seorang laki-laki yang memakai jubah tepat di hadapannya. Dia adalah pasukan khusus yang dimiliki oleh Istana Pedang. Lalu orang itu berkata, "Wahai Wakil Master, semua persiapannya telah kami persiapkan. Dan kami juga telah mendapatkan sebuah pesan dari aliansi Rektes Effendi bahwa mereka akan mengirimkan seorang pemandu pada 2 hari ke depan di tengah malam." Dengan wajah dinginnya, Gang In berkata, "Sebarkan berita ini kepada seluruh penjuru Murim Unortodok bahwa keluarga Gyeoksa telah ditaklukkan oleh Istana Pedang." Cerita berpindah pada tempat yang berbeda. Terlihat pasukan Istana Pedang yang dipimpin oleh Soha telah mencari orang-orang yang telah mengejar Hong Yurin sebelumnya. Namun Suho melihat sebuah bercak darah pada sebatang pohon yang mereka yakini kalau itu adalah jejak dari pasukan mereka. Bahkan ia juga melihat kalau di atas tanah itu ada beberapa langkah kaki yang tertuju kepada kedalaman hutan yang ada di hadapannya. Salah satu dari pasukannya berkata, "Wahai Tuan Muda, aku yakin kalau mereka telah lewat sini beberapa jam yang lalu." Dengan kesalnya Suho berkata, "Sekumpulan orang idiot itu bahkan tidak mampu menangkap satu orang wanita saja dan sekarang aku harus ke sini untuk mencari mereka." Namun tiba-tiba saja mereka semua sangatlah terkejut saat mereka mendengar suara Hajin yang bergema di dalam hutan itu. Hajin berkata, "Apakah yang kalian maksud adalah wanita yang berasal dari keluarga Gyeoksa?" Kemudian di dalam kegelapan hutan itu terlihat aura demonik telah menyelimuti tubuh Hajin. Ia berkata, "Yang aku lihat kalau kalian tidaklah buruk meskipun kalian sedikit kaku. Tetapi ketahuilah kebanyakan seniman bela diri tidak akan bisa bertahan dalam satu babak ketika mereka melawanku." Sontak Suho pun langsung menarik bilah pedangnya dan bersiap untuk bertarung. Ia pun berpikir, dari mana datangnya orang ini? Bahkan ia muncul tanpa bisa dirasakan oleh indraku. Sudah pasti kalau dia adalah seniman bela diri yang sangat terampil. Tetapi Suho begitu heran entah kenapa ia tidak bisa merasakan kehadiran mereka meskipun mereka telah terkepung. Di saat itu, selain Hajin dan juga Ma Dongpil, terlihat ada begitu banyak pasukan Jongrisan yang datang menampakkan kehadiran mereka di hadapan pasukan Istana Pedang yang dipimpin oleh Suho. Ini sangatlah mustahil, bagaimana mungkin kami tidak bisa merasakan kehadiran mereka meskipun mereka berjumlah lebih dari 100 orang. Lalu Suho bertanya siapa mereka sebenarnya. Akan tetapi Hajin tidak langsung menjawabnya, namun yang Hajin lakukan hanyalah mengayunkan bilah pedangnya yang telah terselimuti oleh aura demonik kepada mereka semua. Benar saja, meskipun serangan itu hanyalah ayunan kecil yang dilakukan oleh Hajin, namun serangan itu telah memberikan efek yang mengerikan kepada mereka sehingga sebagian besar dari mereka yang tidak mampu menahan kekuatan Hajin telah mati dengan tubuh yang terbelah. Di saat itu, Suho akhirnya menyadari mengapa ia tidak bisa merasakan kehadiran ratusan orang itu. Hal itu disebabkan karena gelombang energi yang dipancarkan oleh Hajin telah menyebar ke dalam hutan, sehingga membuat indranya menjadi tumpul. Siapa dia sebenarnya? Ini sangatlah menakjubkan. Energi satu orang telah cukup untuk menutup satu hutan. Ini adalah sebuah tingkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian sambil tertawa Hajin berkata, "Tampaknya kau memegang sebuah posisi yang cukup berkuasa di dalam pasukanmu. Jadi jika kau ingin akhir yang begitu cepat, maka lebih baik kau harus menjawab semua pertanyaanku." 1 jam kemudian, terdengar sebuah ledakan yang begitu dahsyat telah menghancurkan pintu gerbang keluarga Gyeoksa yang baru saja diperbaiki beberapa hari yang lalu. Lalu, tepat di dalam ruangan utama keluarga Gyeoksa, salah satu dari pasukan Istana Pedang telah berlari menuju kepada Gang In. Ia melaporkan bahwa ada beberapa anggota kultus demonik yang tidak mereka kenal telah menghancurkan pintu gerbang.
Ketika Gang In yang mengatakan kalau ia akan memeriksanya, orang itu kembali berkata, lawan kita tampaknya seorang seniman bela diri yang cukup terampil. Dia bahkan telah menangkap Tuan Muda Soho sebagai tawanannya. Sontak, Gang In begitu terkejut karena ia tahu bahwa Soho tidak akan mudah untuk dikalahkan apabila lawannya hanyalah sebatas seniman bela diri level puncak. Gang In berpikir bahwa orang yang menangkap Soho adalah seseorang yang cukup menarik. Di tempat yang berbeda, setelah menghancurkan gerbang utama itu, Hajin pun berteriak dengan nada yang tinggi. Ia berkata, dasar perampok, keluarlah sekarang juga. Aku sebagai jenderal penyidik datang ke sini untuk membunuh kalian semua. Di sampingnya Ma Dongpil bergumam, Tuan Muda telah menjadi semakin kuat. Aku yakin pastinya dia telah menjadi lebih kuat selama infeksinya kepada 7 keluarga. Awalnya aku pikir tidak ada yang lebih mengejutkan, tetapi ternyata aku salah. Tuan Muda adalah orang yang sangat luar biasa, yang mana semakin kau melayaninya, maka semakin kagum kau kepadanya. Dia adalah bakat jenius yang dipilih langsung oleh dewa, dan juga dipilih sebagai calon dewa demonik yang berikutnya. Apakah mungkin kalau Tuan Muda telah mendekati kenaikan ranah demonik, sebuah puncak ranah tertinggi yang melampaui batas manusia? Meskipun begitu, ada level lain yang berada di atasnya. Melampaui batas manusia itu adalah di mana banyak orang akan menemukan diri mereka terperangkap di dalamnya. Sebuah dinding yang lebih tinggi daripada benteng apapun dan juga lebih kuat daripada kekuatan baja manapun. Dan Tuan Muda ketiga telah berdiri pada sebuah dinding yang dikenal sebagai Ultimate Demonic. Hajin pun bergumam, aku hampir tiba pada puncak tertinggi gerbang neraka, dan dalam waktu dekat ini aku akan menghancurkan dinding demonik itu. Akan bagus jika aku akan bertarung melawan seorang seniman bela diri yang cukup kuat untuk memberikan dorongan terhadap dinding itu. Kemudian Hajin merasakan energi Ki dan juga suara gemuruh yang begitu kuat telah keluar dari dalam kastil utama keluarga Gyeoksa yang menandakan kalau Gang In telah menampakkan kehadirannya. Benar saja, di saat itu bersamaan dengan suara gemuruh yang memekakan gendang telinga, energi aneh telah terpancar dari dalam kuil utama. Dan itu adalah energi yang sama sekali tidak kalah hebatnya dengan energi demonik Hajin yang terasa panas dan juga liar. Lalu, puing-puing dan juga batu-batuan yang berserakan di atas tanah telah berterbangan menuju kepada Hajin setelah terkena tekanan energi aneh itu. Melihat energi itu, Hajin bergumam, ini adalah energi Ki dari seorang seniman bela diri super yang mulai mendominasi seluruh wilayah Gyeoksa. Meskipun jangkauannya tidak seluas gelombang energi yang aku pancarkan untuk menutupi hutan besar, tetapi konsentrasinya jauh lebih padat. Energi ini sangatlah menakjubkan. Ini adalah kombinasi dari energi yang luar biasa tajam dengan sesuatu yang begitu buruk sehingga terbentuknya sebuah Ki yang terasa begitu aneh. Seolah-olah orang ini mengatakan bahwa tempat ini adalah kekuasaannya. Ki dari seorang seniman bela diri yang luar biasa hebatnya telah mengambil alih keluarga Gyeoksa. Seseorang yang memiliki aura seperti ini pastinya dia adalah wakil master dari Istana Pedang. Lelaki berjubah polos itu memiliki bentuk wajah yang sangat sulit untuk ditebak usianya. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti berusia 30 ataupun 40 tahun. Akan tetapi, jika dilihat secara berbeda, dia terlihat seperti berusia di atas 60 tahun. Dan itu membuat penampilannya sama anehnya dengan kehadirannya yang begitu asing. Kemudian Gang In berkata, apakah kau orangnya yang disebut sebagai jenderal penyidik dari kultus demonik? Aku mendengar kalau kau telah menjadikan Suho sebagai sandera. Jadi bagaimana kalau kau naik ke sini dan kita berbicara? Namun tiba-tiba saja Hajin menyadari akan sesuatu yang terlintas melewati kepekaan sensitivitasnya. Hajin merasakan bahwa ia telah mencium aroma racun yang menyebar dari dalam kediaman Gyeoksa. Lalu Hajin berkata, aku telah mendengar bahwa Istana Pedang adalah sebuah organisasi dari orang-orang yang menjalani hidup mereka hanya dengan satu pedang. Aku pikir kau telah mengerti tentang kehormatan dari seniman berpedang atau setidaknya sebuah etika dari seni bela diri itu. Akan tetapi sekarang kau telah membuang etika dan juga kehormatan itu. Lalu sekarang kau telah bermain dengan racun. Cukup memalukan bagiku untuk mendekatimu saat kau menjadikan dirimu sendiri begitu rendah hanya karena dengan racun-racun itu. Sontak Gang In begitu terkejut, ia bergumam, apakah orang ini telah mengetahui tentang racun penghancur dewa dan juga 7 bubuk pemutus jiwa yang disebarkan di dalam area ini?
Kemudian Gang In menarik bilah pedangnya sembari mengatakan, "Aku tidak tahu apa itu jenderal penyidik atau apapun itu, tetapi kau cukup pintar untuk berbicara tentang omong kosong. Jadi mari kita lihat apakah seni bela dirimu cukup setara dengan kemampuanmu yang berbicara omong kosong itu." Menanggapi ocehan Gang In, Hajin hanya tertawa, lalu ia berkata, "Apakah kau ingin memeriksa seni bela diriku dari jarak yang sejauh itu? Apakah kau bodoh? Jika kau ingin mencobanya, maka turunlah sekarang juga dan tunjukkan kepadaku." Namun Hajin sedikit terkejut dengan kemampuan teknik berpedang yang dimiliki oleh Gang In. Hajin menyadari kalau itu adalah teknik pedang aura. Sambil melancarkan serangan itu, Gang In berkata, "Aku tidak perlu turun ke sana, yang aku lakukan hanyalah memeriksa kemampuanmu." Terlihat meski hanya dengan mengarahkan pedangnya saja ke arah Hajin, maka auranya semakin bertambah. Sebuah badai telah melesat seperti anak panah yang begitu cepat. Teknik itu disebut sebagai energi pedang tak berbentuk yang muncul secara langsung, lalu meninggalkan kehancuran yang dalam pada sebuah benda yang ada di sekitarnya. Pada sisi yang lain, Ma Dongpil mencoba untuk menarik Hajin dari serangan dahsyat itu, namun usahanya sia-sia karena ia tidak sempat untuk memulai pergerakannya. Di saat itu, sebuah ledakan yang begitu dahsyat telah terjadi pada kediaman Gyeoksa akibat sebuah serangan yang dilancarkan oleh Gang In yang seakan telah terjadinya sebuah gempa. Bahkan saking kuatnya ledakan serangan itu sampai-sampai menimbulkan angin puting beliung yang memporak-porandakan kediaman Gyeoksa. Namun Gang In begitu terkejut karena serangan aura pedangnya itu sama sekali tidak mempan untuk memberikan dampak yang besar kepada Hajin. Lalu di balik kepulan asap itu, Hajin hanya tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, "Ternyata kemampuanmu cuma segini saja. Yang aku lakukan hanyalah memeriksa sekuat apa seranganmu, lalu memberikan sebuah penilaian tentang kemampuan yang telah kau tunjukkan ini. Awalnya aku berpikir kalau ini akan sulit, tetapi sekarang aku menyadari bahwa ini akan mudah untuk ditangani." Kemudian Hajin pun menarik kedua bilah pedang kembarnya, lalu menebaskan aura pedangnya itu yang terselimuti kilatan petir kepada Gang In sebagai serangan balik. Terlihat tebasan pedang Hajin telah menyilang dan bersiap untuk menghancurkan gudang utama keluarga Gyeoksa, di mana saat itu Gang In telah berdiri menatap kepada Hajin. Gang In mencoba untuk menghalau serangan itu dengan menebaskan bilah pedangnya yang terselimuti oleh auranya. Lalu tebasan aura pedang mereka telah beradu satu sama lain, namun kekuatan aura Gang In tidak mampu menahan tekanan yang diberikan oleh Hajin. Setelah menghilangnya aura pedang Gang In, terlihat kekuatan aura demonik Hajin telah menghancurkan tempat itu, di mana saat itu Gang In berdiri. Kemudian setelah terkena serangan Hajin, terlihat Gang In sedikit memuntahkan darah pada mulutnya itu. Pada sisi yang lain, Hajin telah memancarkan energi api pada bola matanya yang berwarna kemerahan. Terlihat dari sorot matanya, Hajin sama sekali tidak merasakan rasa gentar dan juga tertekan. Ia berkata, "Apakah serangan ini adalah jawaban yang kau inginkan?" Sambil mengusap darah yang ada di mulutnya, Gang In berkata, "Inilah yang aku inginkan. Seseorang yang akan membawaku untuk menembus dinding itu telah berada di hadapanku." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.